Yo konnichiwa, gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat terus ya. Di video kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Perjalanan Dewa dalam Pengasingan. Yang dimana di video kali ini Mimin akan membahas chapter 1 hingga chapter 3. Bagi yang baru mampir, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan loncengnya agar channel ini dapat berkembang ke depannya. Mohon maaf jika ada kesalahan penyampaian kata di video kali ini. Tanpa basa-basi lagi, langsung simak saja videonya. Domain tanah ilahi berada di timur. Tampak seorang dewa tempur yang sedang kelelahan bertumpu dengan pedang miliknya. Dewa tempur itu melihat ke atas dan berkata, "Siapa sebenarnya kau?" Di atas udara terlihat seorang pria bernama Galtis Zenjia. Mendengar dewa tempur itu bertanya, Galtis berkata, "Aku adalah dewa tertinggi Zenjia, Galtis Zenjia. Percayalah dan bergabunglah dengan aula dewa Zenjiaku untuk menjadi pengikutku, kalau tidak matilah di sini." Kemudian Zenjia pun mengarahkan kekuatannya kepada dewa tempur yang tidak berdaya itu, sehingga dewa tempur itu kesakitan dan mengeluarkan darah dari mulutnya. Tiba-tiba muncul sebuah tangan emas dari langit dan menimpa Zenjia, sehingga Zenjia terdorong sampai ke bawah tanah, menyebabkan sebuah ledakan yang dahsyat. Setelah mengalami insiden tertimpa tangan emas, Zenjia tampak terkejut dan bangkit dari pingsannya lalu berkata, "Aku akan kembali, di sini pasti akan menjadi wilayahku." Sang dewa tempur pun melihat ke atas langit lalu bersujud dan berkata, "Masih ada orang yang begitu kuat di tanah ilahi timur. Mungkinkah dia berada di tingkat alam surga dan bumi di atas alam kesempurnaan? Senior telah menyelamatkan tanah ilahi timur. Aku bersyukur untuk ini. Bisakah aku menunjukkan nama senior yang terhormat?" Lelaki cantik yang telah menyelamatku pun berkata, "Kau bisa, aku Ling Ge." Di sebuah pedesaan yang sunyi, tampak seorang lelaki cantik yang sedang duduk bersantai di depan rumahnya. Lelaki itu berkata, "Namaku Ling Ge. Aku adalah seorang penyerang. Saat ini hidup dalam pengasingan. Aku datang ke tanah ilahi timur seperti sudah 10 tahun. Namun, aku akan menyatakan satu hal sebelumnya. Meskipun tubuhku seperti ini, aku juga seorang pria dengan bayi besar di bawah selangkangannya. Tanah ilahi timur adalah dunia di mana kekuatan yang dihormati dan seni bela diri adalah yang tertinggi. Berada di sini, wajah ini telah menyebabkan banyak masalah bagiku. Aku ingat ketika aku baru saja menyeberang. Ada orang yang muncul di depanku, sekelompok orang tua yang vulgar. Tidak ada jari emas, tidak ada master tua, dan tidak ada saudara perempuan peri yang menolongku. Tapi untungnya, tubuhku sepertinya terlahir dengan kekuatan dan meningkat dari hari ke hari. Beberapa tahun kemudian, dewa luar menyerang. Aku menggunakan satu telapak tangan untuk menekan pengacau dan menyelamatkan dunia bela diri tanah ilahi timur. Kupikir, aku tidak punya siapa-siapa untuk dilawan. Setelah itu, aku hidup dalam pengasingan di Gunung Chuizu selama beberapa tahun. Ling Ge pun tersadar dari lamunannya. Lalu, seseorang perempuan yang diketahui nama Qin Yunan memanggil dan berkata, Saudari Ling, kami di sini untuk mencarimu." Mendengar panggilan itu, Ling Ge pun berkata, "Hei, panggil aku saudara, bukan saudari. Aku telah menekankannya berkali-kali." Mendengar protes dari Ling Ge, Qin Yunan tersenyum dan berkata, "Hehe, itu karena saudara Ling terlihat sangat cantik, seperti seorang gadis. Tidak peduli siapa itu, dia akan mengira saudara Ling adalah seorang gadis ketika dia melihat wajah saudara Ling yang begitu cantik. Itulah alasanku suka memanggilmu saudari Ling." Mendengar ucapan Qin Yunan, pria yang datang bersamanya bernama Paman Qin menyetujui ucapan Qin Yunan dengan berkata, "Hahaha, Ling Ge terlihat lebih cantik dari sebelumnya. Itulah kenapa kau sering menjumpai hal-hal seperti disalahartikan sebagai gadis." Mendengar perkataan Paman Qin, Ling Ge berkata, "Paman Qin, bahkan kau menertawakanku." Mendengar ucapan Ling Ge, Paman Qin tersipu malu dan berkata, Baiklah, mari kita mulai membicarakan bisnisnya." Mendengar ucapan Paman Qin, Ling Ge pun bingung dan berkata, "Bisnis?" Qin Yunan pun melanjutkan perkataan Paman Qin. "Iya, bisnis. Besok adalah pertemuan perekrutan murid Taiming Zong. Aku harap saudari Ling bisa menemaniku ke sana." Mendengar ucapan Qin Yunan, Ling Ge tersedak dan berkata, "Apa katamu?" Qin Yunan pun melanjutkan perkataannya, "Kumohon saudari Ling. Saudara, temanilah aku ke Taiming Zong. Oke?" Melihat Qin Yunan yang memohon kepadanya, Ling Ge pun tidak bisa menolaknya dan hanya beringis sambil memukul wajahnya. Kelemahannya adalah melihat Qin Yunan bertingkah limut. Ling Ge pun tersenyum dan mengusap kepala Qin Yunan dan berkata, "Waktu berlalu begitu cepat, dalam sekejap kamu sudah sebesar ini." Melihat Ling Ge, Paman Qin memegang ke arah dadanya dan berkata di dalam hati, "Kenapa jantungku berdetak begitu kencang?" Ling Ge adalah seorang pria. Lalu Qin Yunan berkata kepada Paman Qin, "Paman Qin, beritahu saudari Ling tentang sekte Taiming." Paman Qin pun mulai menjelaskan kepada Ling Ge. Sekte Taiming berada di Shenzhou Timur ini. Ada begitu banyak sekte seperti Bintang. Sekte ini bisa dikatakan sebagai sekte besar yang terkenal dan menjanjikan. Sekte ini terletak di selatan Gunung Liming. Sekte ini menduduki peringkat 300 dalam daftar sekte surgawi yang terdaftar pada Dewa Tempur. Bagi kami pejuang biasa, ini adalah sekte yang sangat bagus. Mendengar penjelasan dari Paman Qin yang panjang, Ling Ge pun bingung dan bertanya, "Apa daftar bela diri?"
Mendengar ucapan Lingge, Paman Qin kesal dan berkata, "Kamu bahkan tidak tahu itu." Mendengar perkataan Paman Qin, Lingge pun berkata, "Aku hanya orang biasa, bagaimana aku bisa tahu?" Mendengar ucapan Lingge, Paman Qin berkata, "Benar juga. Kamu bukan seorang seniman bela diri, dan itu normal. Jadi izinkan aku memberitahumu. Daftar bela diri adalah daftar peringkat dewa tempur setelah Dewa Lingsu menekan pengacauan 10 tahun yang lalu. Oleh karena itu, seniman bela diri menjadi terkenal. Daftar bela diri surgawi yang didedikasikan untuk menentukan peringkat kekuatan bela diri. Daftar harga surgawi yang didedikasikan untuk menentukan peringkat senjata ajaib. Daftar sekte surgawi yang didedikasikan untuk menentukan peringkat sekte." Mendengar perkataan Paman Qin, Lingge berkata di dalam hati, "Dewa bela diri Lingsu, bukankah itu aku? Mengapa aku menjadi dewa bela diri? Mungkinkah? Lupakanlah. Gelar dewa bela diri Lingsu terdengar cukup bagus. Dan aku tidak peduli tentang sialan bodoh seperti dewa tempur itu. Oh, apa begitu banyak perubahan? Kalau begitu, aku akan turun ke gunung dan melihat-lihat." Sang dewa tempur tiba-tiba bersin dan berkata, "Mungkinkah seseorang sedang memikirkanku?" Senior Lingsu hanya mengatakan bahwa dia ingin menjadi lebih kuat dan sedikit memanjakan diri. Tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa memanjakan dirinya sendiri. Karena itu masalahnya, mari kita memanjakan dirinya sekali. Hehehe. Satu hari kemudian di kota Chiun, banyak orang-orang berkumpul di perekrutan sekte Taiming Zong. Lalu, muncul seorang wanita yang berjalan di atas panggung dan semua orang melihatnya pun bergerombolan untuk menyapanya. Kemudian, seorang pria mulai membuka acara dan berkata, "Konferensi perekrutan murid sekte Taiming ini telah resmi dibuka. Silakan uji secara berurutan." Gadis-gadis yang melihat pria itu berkata, "Sangat tampan, aku ingin memberinya seorang anak. Katakan padaku, bisakah aku membawanya pulang?" Melihat segerombolan orang-orang yang berkumpul di acara perekrutan sekte Taiming itu, Lingge berkata, Ini saja, Paman Qin. Apakah ini benar-benar konferensi perekrutan murid sekte Taiming?" Mendengar perkataan Lingge, Paman Qin menjawab, "Iya, pada kenyataannya, para peserta akan bergiliran untuk naik ke depan dan menyentuh prasasti itu. Jika kamu memiliki bakat untuk menjadi seniman bela diri, kamu akan beresonansi dengan prasasti itu. Semakin baik bakatnya, semakin banyak bintang yang akan bersinar di prasasti itu. Dan yang tertinggi bisa mencapai 7 bintang. Jika tidak ada bintang yang bersinar, maka tidak ada bakat untuk seni bela diri sama sekali." Mendengar penjelasan Paman Qin, Lingge bertanya kembali, "Paman Qin, bagaimana bisa kamu mengetahui itu?" Dengar pertanyaan Lingge, Paman Qin tersenyum dan berkata, "Hahaha, itu, aku pernah berpartisipasi dalam konferensi perekrutan murid sekte Taiming. Tetapi aku tidak terpilih. Hehehe." Wanita yang berada di atas panggung melihat ke arah Lingge dan berkata, "Selanjutnya, orang yang berambut panjang di sana." Orang-orang yang melihat Lingge membawa sebuah papan dengan bertuliskan, "Sungguh, kamu sungguh gadis yang cantik. Aku ingin menikahimu, jadilah istriku, nikahi aku." Melihat segerombolan orang meneriakinya, Lingge berkata, "Kalian berani untuk mengatakan itu? Aku sudah melihat banyak orang seperti kalian." Lingge pun naik ke atas panggung dan berhadapan dengan wanita yang memanggilnya itu. Melihat Lingge, wanita itu berkata, "Betapa cantiknya gadis ini. Jika dia memiliki bakat yang bagus, dia bisa diterima di sekte dan menjadi saudari juniorku." Lingge pun berkata kepada wanita itu, "Bisakah kamu membiarkan saudariku mengikuti tes setelah aku menyelesaikan tesnya?" Mendengar ucapan Lingge, wanita itu berkata, "Bisa." Lingge pun menghampiri batu prasasti itu sambil berkata di dalam hati, "Jadi, berapa yang harus aku keluarkan? Bisakah prasasti ini menahan kekuatanku? Lebih baik mentransfer kekuatan sedikit saja. Jika benda ini meledak, orang lain tidak akan bisa mengerti tesnya. Hanya 3 bintang. Aku lihat bahwa hanya sedikit yang dapat menyinari 3 bintang." Tanpa diduga, masih ada yang dapat menyinari sampai 3 bintang saat ini. Ditambah gadis tadi, hanya ada 2. Mendengar perkataan pembawa acara, Lingge berkata, "Gadis tadi? Siapa yang mereka bicarakan?" Lalu tiba-tiba seorang gadis datang menghampiri Lingge dan memeluknya sambil berkata, "Kita akan belajar di bawah master yang sama di masa depan. Terima kasih banyak." Lingge pun terdiam dan berkata, "Wangi, lembut, hehehe, mantul." Gadis itu melihat ke arah Lingge dengan wajahnya yang memerah. Gadis itu pun berkata, "Kamu tersipu? Kita berdua adalah perempuan. Apa yang kamu pikirkan?" Lingge pun membuang wajahnya dan berkata, "Gadis, itu tidak boleh. Bisakah kamu melepaskanku?" Gadis itu pun melihat ke arah dada Lingge dan berkata, "Hah? Apakah kamu berdada datar?" Mendengar ucapan gadis itu, Lingge berkata, "Ya, aku datar. Seluruh keluargaku datar. Aku hanya punya otot dada." "Tunggu, kenapa aku harus marah karena dia bilang aku datar?" Lingge pun membisikkan sesuatu ke telinga gadis itu dengan berkata, "Sebenarnya, aku ini laki-laki." Gadis itu pun langsung mendorong Lingge dan pergi menjauh darinya. Lingge pun hanya bisa tersenyum melihat gadis itu tersipu malu. Orang-orang yang melihat Lingge dan gadis itu tadi berkata, "Apa yang mereka bicarakan barusan? Aku tidak mendengarnya." Tapi 2 gadis cantik itu sangat menggoda. Mendengar perkataan orang-orang yang berada di sana, gadis pembawa acara tersenyum dan melihat ke arah Lingge. Lingge yang masih tersenyum sambil berkata, "Sepertinya aku sangat mudah mendapatkannya. Hei, bukan salahku untuk tumbuh seperti ini." Tiba-tiba, gadis pembawa acara itu menghampiri Lingge dan berkata, "Sepertinya tidak ada orang lain yang menyadari bahwa kau adalah seorang pria.
Bahkan aku tidak menyangka akan ada pria sepertimu yang terlihat lebih cantik dari wanita. Dengar ucapan gadis itu, Lingge berkata, apakah aneh aku terlihat cantik? Tidak hanya satu kali atau dua kali yang disalahpahami. Aku sudah terbiasa dengan itu. Jadi, apakah aku lulus? Dengar perkataan Lingge, gadis itu berkata, tentu saja. Kau telah membangkitkan resonansi 3 bintang dari prasasti 7 bintang. Itu sudah dianggap jenius. Namaku Bai Suling. Aku adalah ketua senior dari Sekte Timing. Mulai sekarang, kau akan menjadi juniorku. Tapi, Lingge memotong perkataan Suling dan berkata, namaku Lingge, bisakah kau tidak mengatakan apapun? Bai Suling pun melanjutkan perkataannya. Tapi, aku akan memanggilmu saudari junior. Bahkan jika kau protes, itu akan sia-sia. Mendengar perkataan Bai Suling, Lingge terkejut dan berkata, tesnya belum selesai, biarkan saudariku ikut tes dulu. Bai Suling pun memanggil Qin Yunan untuk naik ke atas panggung. Saudari kecil, kemarilah untuk mengikuti tesnya. Qin Yunan pun menghampiri batu prasasti itu dan mulai meletakkan tangannya pada batu tersebut. Batu prasasti itu pun bersinar sangat terang, sehingga orang-orang yang melihat tertegun dengan berkata, 6 bintang, itu adalah bakat alami 6 bintang. Dewa memberkati sekte timingku. Sekte timingku akan menjadi sangat sejahtera. Melihat Qin Yunan berhasil mendapatkan 6 bintang, Paman Qin pun terharu dan berkata, Dewa memberkati keluarga Qinku. Ini akan benar-benar asap biru dari kuburan leluhur. Melihat respon orang-orang yang berada di sana, Lingge melipat kedua tangannya dan berkata, haruskah kalian berlebihan seperti itu? Apakah prasasti rusak ini benar-benar dapat diandalkan? Jumlah bintang yang bersinar menentukan batas atas seorang seniman bela diri. 1 bintang itu biasa, 2 bintang itu luar biasa, 3 bintang itu jenius, dan 4 bintang itu sangat jenius. Dan di atas 4 bintang ada 5 bintang yang disebut sebagai iblis terhormat. 6 bintang bisa disebut tak tertandingi, dan 7 bintang bisa disebut yang tertinggi. Sejak zaman kuno, tidak banyak kebanggaan surgawi yang mencapai 6 bintang yang tak tertandingi, dan 7 bintang yang tertinggi hanya ada dalam legenda. Dan saat ini yang memiliki bakat 6 bintang hanyalah dewa tempur. Kemudian Bai Suling menghampiri Lingge dan berkata, mungkin hanya dewa bela diri legendaris Ling Su yang merupakan 7 bintang, bahkan dewa tempur merasa tidak berguna. Sebagai orang terkuat di Shenzhou Timur, dia adalah tujuan semua seniman bela diri. Dia juga idolaku. Mendengar perkataan Bai Suling, emosi Lingge berkata, di sini, idolamu ada di sini. Beberapa saat kemudian, di luar kota Chiun, Paman Qin tidak henti-hentinya menangis terharu kepada Qin Yunan. Paman Qin pun berkata kepada Qin Yunan, Nanan, kamu harus menjaga diri sendiri di sekte timing. Jika ada masalah yang tidak bisa kamu selesaikan sendiri, kamu dapat mencari Lingge. Jika Lingge tidak bisa, maka pulanglah. Mendengar ucapan Paman Qin, Lingge berkata, Paman Qin, itu sudah cukup, jangan khawatir. Karena ini adalah bakat alami 6 bintang, sekte akan menyediakan kebutuhannya, dan tidak ada yang bisa aku selesaikan. Lingge dan Qin Yunan pun berpamitan kepada Paman Qin, dan mereka berdua bergabung bersama rombongan yang lain. Bai Suling lalu berteriak, ayo kita pergi, kembali ke sekte. Nah, sampai di sini saja pembahasan di video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.